Hai guys, kita ketemu lagi di channel Jendela HR. Video saya kali ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan software penomoran surat. Yang software ini merupakan aplikasi yang saya buat dan saya kembangkan sendiri menggunakan Microsoft Access. Nah, software ini nanti bisa kalian dapatkan atau di-download ya melalui link yang saya akan bagikan secara gratis dengan cara subscribe dan like video ini. Kemudian kalian tuliskan alamat email di kolom komentar. Oke guys, nah sebelum kita buka aplikasinya, kita mesti tahu dulu nih bahwa nomor surat itu merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah surat resmi. Nah, bagian ini tidak boleh dibuat sembarangan guys, karena masing-masing karakter dalam nomor surat resmi itu memiliki makna dan arti. Karena itulah penulisan nomor surat ini tidak boleh asal-asalan ya. Nah, supaya tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan nomor surat, maka alangkah baiknya kita itu mempunyai sistem ya atau software yang bisa mengenerate suatu nomor surat secara otomatis sehingga tidak terjadi nomor yang sama atau double. Oke. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut mengenai arti pentingnya surat dan komponen-komponen surat resmi, silahkan kalian kunjungi blog saya di www.ilmuhrd.com atau klik alamat webnya di bagian deskripsi video ini. Oke guys, kita langsung buka aja aplikasinya. Nah, ini adalah menu login ya, menu login. Jadi meskipun software ini sederhana ya, namun tingkat keamanannya menggunakan login ya. Jadi tidak semua orang bisa mengakses kecuali orang-orang yang mempunyai user ID dan password ya. Jadi dijamin bahwa database ini akan terpelihara keamanannya dan juga agar tidak orang-orang yang tidak berkepentingan tidak perlu menggunakan software ini. Baik, kita langsung aja login. Kita masukkan username-nya Ilmu HRD, kemudian password. Nah, password ini bisa nanti kalian dapatkan juga bersamaan dengan link yang akan saya kirimkan ya, jika kalian sudah subscribe, like, dan menulis email di kolom komentar. Oke, login. Oke, langsung sukses masuk. Nah, ini adalah halaman utama ya. Halaman utama ini hanya terdiri dari 3 tombol saja ya, itu tombol input untuk menginput data, kemudian tombol untuk mencari surat yang sudah di-generate ya, kemudian yang ketiga adalah tombol keluar ya. Ini adalah aplikasi yang sederhana namun fungsinya sangat-sangat bisa membantu ya, terutama untuk tertib administrasi ya. Baik, kita coba saja. Pertama kita akan menginput data ya. Kita angkat input data. Oke, sebelumnya mungkin kita ingin tahu surat-surat yang sebelumnya itu apa aja ya. Kita tampilkan semuanya. Oh, ternyata sudah ada 3 surat ya. Jadi ada 3 surat di sini, ada surat undangan, kemudian surat panggilan interview, kemudian ada surat tugas. Oke ya. Nah, kita akan buat surat keempat. Jadi seharusnya kalau ini sistem penomoran ini berfungsi baik, maka dia akan mengenerate nomor surat yang keempat ya, 0004. Kita buktikan saja. Oke, kita close. Kita input data. Kita akan membuat misalnya surat undangan lagi ya, surat undangan contohnya. Surat undangan. Oke. Nah, ini adalah tanggal surat ya.
tanggal surat ini bisa diketik manual ya, bisa juga kita ambil dari date picker ini ya, dari tombol ini, tombol tanggal ini kita bisa pilih ya mau tanggal berapa saja, lalu kemudian klik ya tanggal 16 atau 17 klik. Oke, setelah itu ini adalah kolom organisasi atau instansi yang dituju. Jadi untuk mengidentifikasi ini surat ditujukan ke mana ya, ini perlu ditulis ya. Kolom ini perlu ditulis ya sebagai identitas surat itu sendiri. Nah, kalau ini sifatnya personal ya, otomatis di sini ditulis saja nama orang yang dituju juga ya, sama dengan attention nanti. Attention adalah kolom nama orang yang dituju. Jadi kalau surat ini sifatnya personal, hanya untuk ditujukan kepada individu ya, maka ini tulis saja sama dengan nama orang yang dituju ya. Misalnya kita akan mengundang di Snaker lagi lah, di Snaker aja, di Snaker Jakarta Utara misalnya. Kemudian attentionnya siapa namanya? Namanya Ibu Dewi. Nah, kemudian kode surat. Jadi kode surat ini adalah kode yang sudah ditetapkan oleh masing-masing instansi ya, yang pastinya adalah untuk ketertiban dokumen ya, untuk mengelompokkan ya jenis-jenis surat ya. Nah, dalam contoh yang tadi saya buat, kode suratnya untuk undangan kita bikin ada UND ya, UND ya, undangan. Oke, setelah ini lengkap dituliskan datanya, kita tinggal mengenerate. Ini ada tombol generate, kita klik saja. Nah ya, jadi dia akan muncul nomor suratnya, yaitu nomor 4 dengan kode undangan UND. Ini adalah bulan Juni ya, bulan ke-6, dan ini adalah tahun 2020 tahunnya. Nah, ini ketika kita akan menulis surat ya, ini bisa langsung di copy paste ini nomor surat ini ya, atau mungkin kalau kita belum akan menggunakannya saat itu juga, kita bisa close di sini. Nah, kita akan ambil nanti, misalnya kita bisa cari di tombol cari ini ya. Oke, kita langsung di tombol yang kedua aja, itu cara mencari data surat. Jadi ketika kita akan mencari surat yang kaitannya dengan undangan misalnya, kita cukup menuliskan di kata kunci ya, di kolom yang berwarna kuning ini kita tulis undangan ya, cari, maka akan menampilkan semua jenis surat undangan ya. Itu ternyata surat undangan ini baru ada 2, yaitu nomor 1 dan nomor 4. Nah, ini ditujukan ke siapa? Dinas Kota Jakarta ya, dan di Snaker Jakarta Utara misalnya, seperti itu ya. Nah, ini bisa dilihat dari sini ya. Atau kita ingin menampilkan semua surat, kita bisa klik tombol tampilkan semua ya. Jadi ini adalah surat yang sudah di generate, daftar surat ini ya. Kita tinggal ketika kita akan butuhkan nomor surat itu, kita akan pakai, kita juga bisa di copy paste di sini. Oke, itu saja ya video saya kali ini, yaitu tentang software atau aplikasi penomoran surat, yang tentunya ini akan sangat membantu kita dalam rangka untuk menertibkan administrasi surat menyurat. Ini sangat penting untuk semua kantor, saya kira ya, semua departemen, semua instansi akan membutuhkan software semacam ini. Nah, sekali lagi, software ini saya bagikan secara gratis. Silakan kalian subscribe, kemudian like dan komen dengan menulis alamat email ya. Nanti saya akan kirimkan beserta password untuk masuk ke dalam atau untuk login ke dalam aplikasi ini. Baik,
Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.